Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa dalam pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Baik, sebelum itu, anak-anak yang baik, sebelum kita melanjutkan materi kita, pembelajaran kita, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menganugerahkan kepada kami akal budi, hati nurani, dan kebebasan, sehingga kami memiliki martabat yang luhur. Kini terangilah kami ya Bapa, agar dengan akal budi dan segala kelebihan yang kami miliki, mampu memahami ajaran Putramu tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan, sehingga kami mampu mengambil sikap seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa gambar ya. Tentu ini berkaitan dengan perikop kitab suci. Ya, yang sebelah kanan perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Ya, benih yang tumbuh. Kemudian ada perumpamaan tentang seorang penabur menaburkan. Ya. Kemudian yang ketiga perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Dan gambar tentang perumpamaan tentang pukat ya. Orang yang sedang menjadi nelayan. Nah, kita pahami dulu tentang perumpamaan. Apa sih yang dimaksud dengan perumpamaan? Nah, anak-anak, perumpamaan adalah penyampaian pesan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan simbolis atau perbandingan. Nah, dengan perumpamaan, orang lebih mudah menangkap dan memahami isi dan gagasan yang hendak disampaikan. Yesus sendiri menggunakan perumpamaan disesuaikan dengan situasi dan kondisi para pendengar. Dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus seringkali menggunakan perumpamaan sesuai dengan situasi dan kondisi para pendengarnya, dan biasanya diambil dari hal-hal yang ada dalam kehidupan masyarakat. Tentu dalam kehidupan masyarakat sehari-hari ya, baik itu berupa benda atau pengalaman atau kejadian atau kebiasaan. Sehingga orang-orang yang mendengarkan perumpamaan yang disampaikan Yesus akan lebih mudah memahami ajaran Yesus. Nah, kita lihat apa sih yang menjadi makna perumpamaan yang sering digunakan Yesus dalam pewartaan kerajaan Allah. Kita mulai dari perumpamaan seorang penabur. Nah, seorang penabur maksudnya adalah hendak menjelaskan bahwa dalam karya Yesus untuk menegakkan kerajaan Allah, betapapun ada kegagalan, karyanya itu akan menghasilkan buah panen yang berlimpah, melebihi apa yang diperkirakan manusia. Oleh karena itu, pengikut Yesus tidak perlu berkecil hati dan mudah putus asa bila mengalami berbagai kegagalan. Perumpamaan lalang di antara gandum, ya, maksudnya adalah tegaknya kerajaan Allah justru terjadi bila yang baik dan yang jahat itu bisa hidup bersama, dan dengan penuh kesabaran serta kasih mendorong yang jahat menjadi baik. Nah, dan tidak harus membinasakan yang jahat. Perumpamaan benih yang tumbuh maksudnya adalah kerajaan Allah seumpama benih yang sudah ditaburkan. Lalu ia akan tumbuh sendiri. Bahkan petani sering tidak mengetahui kapan ia akan bertunas atau kapan akan keluar bunga dan kapan persisnya buah terbentuk. Demikian pula tumbuhnya kerajaan Allah anak-anak sering tidak bisa diamati secara pasti. Tergantung sepenuhnya pada Allah, bukan usaha manusia. Bahkan manusia tidak bisa memaksa supaya cepat atau memperlambat pertumbuhannya. Pada saatnya yang tepat, Allah sendiri yang akan menegakkan kerajaan Allah. Perumpamaan tentang pukat.
Maksudnya adalah kerajaan Allah itu bagaikan pukat yang ketika ditebarkan akan mendapatkan bermacam-macam ikan. Ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang beracun dan ada yang tidak. Demikian pula kerajaan Allah dikembangkan sikap tidak mudah menghakimi orang lain, merasa diri yang paling baik dan paling layak menjadi warga kerajaan Allah. Dan yang lain dengan segala kejahatannya dianggap tidak layak masuk kerajaan Allah. Kemudian perumpamaan mutiara dan harta yang terpendam. Ini maksudnya adalah demi kerajaan Allah, manusia harus memandang Allah sebagai harta yang paling berharga. Untuk itu, ia harus berani meninggalkan segala miliknya yang selama ini dianggap paling berharga dalam hidupnya. Istilahnya berkorban ya. Hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang penuh sukacita. Sekalipun untuk mencapainya, seseorang harus berani meninggalkan segalanya. Kita harus berkorban. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena melalui putramu Engkau telah mengajarkan kepada kami tentang makna kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan. Semoga kami dapat hidup seturut kehendak-Mu, sehingga kelak kami Kau perkenankan untuk menikmati kebahagiaan surgawi bersamamu. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian semua pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.